Assalamualaikum Ibu Ana. Jakarta. Oh iya, Waalaikumsalam dari Jakarta. dari Jakarta. Kemudian, Iya, temannya Ibu Elis atau bukan? bukan. Bukan. Enggak, Ustaz. Jakarta kalau di apa? Yang dari Jakarta ada Kita. Ibu Elis Bu ya? Iya, Ustaz. Iya. Ibu Ratu dari Jakarta juga ya, Ibu Iya. Ratu. Betul, Bu Ratu sama Bu Rima, Ustaz, teman Oh saya. iya, baik-baik. Nah, ini ada yang baru saya baca ada Ibu Yurika. Ibu Yurika Windy dari kota mana Ibu? Medan, Ustaz. Alhamdulillah dari Medan. Nah ini Ibu Yurika dapat informasi dari mana Ibu terkait tahsin ini? Dari grup At-Taqwa, Ustaz. Oh iya, baik-baik. Ini nanti insya Allah akan semakin bertambah dari At-Taqwa. Ada Pak Ja'far yang setia menemani kita. Rutin ini Pak Ja'far ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah siap. Kemudian ada Ibu Tina juga, Sri Agustina dari Surabaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya, kamera saya ternyata kok nggak bisa. Ini nanti coba saya cek ulang. Jadi nggak apa ya, Bu ya, cuma suaranya aja yang muncul. Nggak apa-apa. Ustadz mau bertanya. Boleh, Bu? Program ini karena bulan Ramadan ini programnya sampai kapan ya, Ustadz? Apakah sampai takbiran nanti kita rehat terus nanti dilanjutkan kembali? Iya, kalau bulan Ramadan ini kita belum ada jadwal libur sih Bu, karena juga Ustadz Ari insya Allah bisa. Nanti pun kalau ada informasi terkait libur nanti kita informasikan secara berkala. Iya, insya Allah kalaupun misalkan Ustadz Ari tidak bisa, nanti digantikan dengan materi video Bapak Ibu, bisa. Ya. Seperti itu sih. Nah, ini juga kita lagi proses produksi videonya. Barangkali nanti ada yang nggak bisa mudik ini bisa pelajarin video tahsin seperti itu. Kemudian Ustadz ada pertanyaan lagi, mohon maaf. Iya. Kalau untuk pembelian Quran At-Taqwa, kan anak saya pernah belikan itu. Iya, Bu. Untuk mereka, cuma kan tulisannya kecil-kecil gitu, maksudnya nggak terlalu besar. Nah, kalau untuk yang ditampilkan sama Ustadz pada saat kita pengajian itu, belinya di mana, kemudian berapa yang berkata ya, Ustadz? Oh iya. Yang sama persis, tapi agak besar gitu. Iya, ada Ibu, insya Allah nanti ke admin At-Taqwa ada. Jadi kita ada beberapa varian sih. Dari Al-Quran At-Taqwa itu ada beberapa varian. Ada perkata, kemudian kalau untuk saat ini sih masih perkata ya. Kalau Ibu dapat yang perkata atau bukan, Bu? Sebelumnya? Enggak, waktu itu yang saya belikan ke anak saya enggak perkata. Jadi enggak ada artinya seperti Quran yang Cordoba yang seperti itu aja. Oh, iya. Tapi kalau untuk yang iya. Jadi misalkan ya, yang perkata saya. Iya, jadi update-nya sekarang yang bestseller itu yang perkata dan mudah dibacanya dan dipahami secara isi suratnya. Iya, Ustadz. Boleh ya, nanti. Ustadz, itu. Iya. Ibu Ana Mariawati sudah masuk grup belum, Bu? Sudah. Udah ya. Coba nanti kita sambungkan ke adminnya Bapak Ibu ya. Iya. Untuk terkait Al-Quran. Ya. Sama itu terkait wakaf Quran itu. Oh iya, boleh. Nanti insya Allah, alhamdulillah kita ada program wakaf Al-Quran yang ini sudah dalam Ramadan ini sudah periode ketiga Bapak Ibu. Jadi kita ada periode pertama udah terkumpul 100 mushaf,
yang kedua kemarin 90 sekian. Kemudian yang ketiga ini kita alhamdulillah sudah berjalan lagi. Insya Allah nanti ini segera disalurkan, langsung disalurkan kepada penerima wakaf Bapak Ibu. Jadi kita mulai dulu yang pesantren pelosok di pinggiran Bandung seperti itu. Nanti yang program periode ketiga dan selanjutnya ini kita ke daerah Bengkulu. Jadi kita ada kerabat yang pesantren tahfidz di sana itu secara data yang dibutuhkan 10.000 Al-Quran untuk tahfidz. Jadi Bapak Ibu silahkan kalaupun mau berbondong-bondong untuk mendapatkan amal jariah di bulan Ramadan. Nah ini momennya. Gitu, Ustadz Edo, kapan itu disalurkannya yang ketiga? Kalau yang ketiga ini berkala. Kalaupun yang kedua insya Allah sudah tanggal 1 kemarin Bapak Ibu. Untuk yang kedua. Untuk yang ketiga ini rencananya? Iya, kita ada tim ya. Ada tim kalaupun bisa sebelum libur operasional disalurkan. Kalau tergantung kita seberapa terkumpulnya Bapak Ibu. Kalaupun terkumpulnya masih sama seperti periode sebelumnya, insya Allah langsung disalurkan. Namun kalau ternyata membludak, insya Allah nanti sebagian disalurkannya ke Bengkulu Bapak Ibu. Per periode itu apa namanya rencananya berapa musaf? Kalau kita tadinya 100 Bapak Ibu. Per minggu. Per minggu 100. Alhamdulillah yang pertama sudah tercapai 100. Kemudian yang kedua itu 100 kurang 93, saya ingat saya 93. Kemudian yang ketiga ini masih proses. Jadi ada yang berarti sudah masuk minggu ini rencananya mungkin ya. Iya. Usul. Kalau target 100 dapat masih 93, mungkin Ustadz menyampaikan di grup ini supaya mungkin teman-teman bisa transfer bisa tercapai jadi 100 Al-Quran. Itu baik, ya Ibu. Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Masukkan aja Ustadz. Mungkin ya. ada teman-teman yang mau hari ini mau sodako Al-Quran kan bisa tercapai target 100 Ustadz. Iya, baik. Nanti coba yang periode ketiga dan selanjutnya ini nanti kita infokan berkala Bapak Ibu ya di grup. Periode ketiga kapan Ustadz? Sudah dimulai minggu per tanggal 1 kemarin Ibu. Oh iya Ustadz ya. Hari Sabtu. Turun Ustadz. Ya, kebetulan nih Ustadz Ari sudah hadir dalam majelis. Assalamualaikum Ustadz Ari Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatannya. Iya Ustadz, ini juga kamera saya lagi error Ustadz di laptop. Iya. Apa ya? Ini barusan masih setting di sini soalnya. Baik Ustadz, ini tadi sudah saya buka. Mungkin biar mempersingkat waktunya biar nanti tidak kelamaan, boleh langsung aja Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini kita mulai kembali ya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Kita akan mempersingkat waktu karena hari ini kita membahas Quran surat Al-Bayyinah ya. Seperti biasa akan saya sharekan dulu. Mohon maaf, bisa dijadikan host? Insya Allah sudah tadi. Sudah. Ya, baik. Baik, seperti biasa kita akan awali dengan membaca Al-Fatihah ya. Saya siapkan terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Quran, kita akan langsung saja. Seperti biasa, saya satu kali, semuanya satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Ya. Nah ini untuk ayat terakhir boleh kita bagi dua. Kalau misalkan nafasnya tidak cukup, bisa berhenti di alaihim ya. Tapi kalau misalkan cukup, kita lanjutkan. Baik, seperti itu untuk mengawali seperti biasa. Mudah-mudahan untuk pembacaan Quran Surat Al-Fatihah semakin lancar lagi dan juga terjaga dalam kesalahan-kesalahan umum. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang mana sekarang pembahasan Quran Surat Al-Bayyinah. Nah ini kebetulan suratnya panjang ya. Jadi kalau di layar sedikit kurang kurang besar ya. Saya coba diperbesar dulu. Ya, sepertinya cukup seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Quran, sahabat Harmony, dan juga sahabat Hidayatul Quran yang tentunya sedang menyimak kita ya. Yang insya Allah pada hari ini kita lanjutkan tahsin amali ini di Quran Surat Al-Bayyinah. Nah, seperti biasa dikarenakan tidak dengan cetakan At-Taqwa ya, untuk sementara kita seperti biasa dengan cetakan PDF di Quran Indonesia ini ya. Nah baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah ini akan saya memperingkas catatan-catatan yang tentunya yang melekat di setiap ayat di Quran Surat Al-Bayyinah ini. Salah satunya, nah di sini di ayat pertama ini cukup panjang ya. Jadi nanti boleh diwakafkan, atau kalau misalkan nafasnya kuat sampai akhir silahkan juga ya, bisa diperbolehkan dilanjutkan. Nah, kalau misalkan nafasnya kurang, bisa berhenti di Al-Kitab ya. Yang mana di depannya ada waw, itu menandakan kalimat yang berikutnya. Lan yakunil ladzina kafaru, seperti biasa ini mad 2 harokat ini melengkapi ya. Jadi harus kita praktekkan dengan penuh kehati-hatian. Jangan terlalu panjang, tapi kita usahakan dengan 2 ketukan atau 1 ayunan. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, sedikit sekali. Jadi 2 harokat itu tidak kepanjangan. Min ahlil kitab. Nah, boleh diwakafkan di sini, diberhentikan. Al-Kitab. Nah, cuman dengan catatan kalau misalkan diwakafkan berarti dia ba-nya memantul ya, karena menjadi sukun. Terus diulangi lagi dari min ahlil kitab, min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Nah, di sini sangat banyak sekali mad 2 harokat ya. Nah, di sini 2 harokat, hati-hati. Jadi jangan sampai terlewat.
Nah, terus ini cara mewakafkan bisa berhenti di Alkitab, terus bisa dilanjutkan wal musyrikina juga bisa, tapi kita biar lebih hati-hati untuk menjaga makna, kesempurnaan makna, kita ulangi dari min ahlil kitab saja. Ya, min ahlil kitabi wal musyrikina, hati-hati madu harokat. Munfa ikhfa, hati-hati di sini ya. Nun mati bertemu fa termasuk 15 huruf ikhfa. Munfakina hatta, nah, hati-hati 2 harokat. Ta'tiyahumu, di sini ada hamzah, yang mana hamzah sukun ini dia sifatnya syiddah, ya, tertahan menjadi ta'tiyahumu, bukan ta'tiyahumu, hati-hati. Nah, di sini terkadang para pembaca Al-Quran, ya, salah satunya mungkin di antara kita suka tertukar, ya, yang harusnya hamzah itu syiddah malah jadi mengalir. Nah, itu huruf ain berarti. Tapi kalau kita sidahkan atau tertahan hurufnya ta'tiyahumu, ya. Jadi ditahan karena di sini hamzah sukun, ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, seperti biasa ya bertasdid bayyinah, disukunkan dulu bayyinah, ya. Ta'tiyahumul bayyinah. Berikutnya ayat kedua, rasulum, hati-hati madu harokatnya. Lum di sini kalau di mushaf At-Taqwa dia berwarna merah, ya. Tanwin bertemu mim bertasdid, idgham bi gunnah harus kita tahan. Rasulum minallahi yatlu, titik, ya. Minallahi di sini ada hamas, ta termasuk dia hurufnya siddah, akan tetapi ketika disukunkan dia mempunyai sifat atau sisa huruf, ya, yang disebut hamas. Yatlu, ya. Yatlu minallahi yatlu suhufam. Di sini ada mim bertasdid. Kalau di mushaf At-Taqwa berwarna merah, jadi harus kita tahan. Suhufam mutahharah. Di sini huruf ta, kalau tak sebagaimana yang pernah disampaikan, ya, kalau tak yang bulat dan juga tak yang seperti ini, nah ini berbeda ketika disukunkan. Kalau huruf ta yang terbuka seperti ini berarti dia sifatnya huruf ta-nya menjadi hamas ketika disukunkan, akan tetapi kalau huruf ta yang bulat ini ketika disukunkan bukan menjadi hamas seperti yang tadi yat, ya, bukan mutahharot tapi mutahharoh menjadi huruf ha, ya. Berikutnya seperti biasa madu harokat, hati-hati. Fiha kutubu. Di sini ada tanwin bertemu huruf qaf, qaf termasuk huruf ikhfa, maka harus kita dengungkan. Fiha kutubu qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا. Ini tentunya madu harokat sangat banyak sekali, hati-hati, ya. Harus diperhatikan. Utul kita, di sini pun juga sama 2 harokat. Illa sama mim ba. Nah, di sini ada mim kecil, lihat, ya. Ada mim kecil bertemu ba atau nun mati bertemu huruf ba, atau hukumnya iqlab yang mana harus ditahan, ya. Illa min. Nah, cuman ditahannya tidak dirapatkan sebagaimana yang pernah disampaikan, ya, sebelum-sebelumnya, bahwa mim mati bertemu ba dan juga mim kecil bertemu ba itu tidak dirapatkan tapi disamarkan. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Hati-hati, ada tanda alis 4 harakat. Berikutnya wama umiru. Di sini wama alis, umiru pun juga alis. Dia 4 harokat karena bertemu alif. Di sini pun juga bertemu alif. Illa liya'budullaha mukhlishina. Hati-hati huruf kho-nya tingkatkan lagi. Bunyi dengkurannya atau sifatnya harus terdengar. Mukhlishina, ya. Mukhlishina lahuddin. Untuk membaca di sini sampai ke sini biasanya kan nafasnya ada yang berhenti, ya. Boleh berhenti di lahuddin, ya. Nah, di sini boleh diberhentikan di sini, ya.
Jadi illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin atau mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, itu lebih tepat ya. Terus diulangi lagi dari hunafa. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Di sini hamzah sukun, hati-hati, yu'tuz zakat. Ini banyak sekali ya. Mad dua harokatnya tentunya ini menjadi tekanan yang pertama karena harus konsisten dari mad-mad yang di atasnya. Dzalika dinul qayyimah. Inna nun bertasdid harus kita tahan, dengungkan berwarna merah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Boleh berhenti ya kalau misalkan nafasnya tidak kuat sampai akhir ya. Nah, ini boleh berhenti di sini ya. Jahannam nun bertasdid hati-hati didengungkan ya. Atau misalkan ingin berhenti di sini pun juga boleh. Ya, sebagaimana pembacaan dari ayat pertama sama sampai min ahlil kitab. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Seperti itu ya. Boleh dilanjutkan khalidina atau ingin diulangi dari wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, boleh ya. Atau langsung saja khalidina ya. Fiha kalau misalkan diwasolkan, nah ini terjadi seperti ini ya, kondisinya seperti ini. Kalau misalkan kita mewasolkan ke huruf yang berikutnya, berarti di sini akan ada tanda alis. Di sini kebetulan tidak ada tanda alis, maka itu terkadang khawatir keliru ya. Jadi wakofkan saja boleh, atau misalkan kalau ingin diwasolkan berarti menjadi fiha ula, menjadi panjang ya. Ula tanda alis, hati-hati. Hum syarrul bariyah, inna nun bertasdid. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Hati-hati di sini tanda alis. Terus ada waw yang polos kalau di mushaf Indonesia, kalau ada waw polos atau waw tanpa ada harokat apapun, ini menandakan diabaikan. Tidak ula tapi ulaika. Ya. Berikutnya khoi, hati-hati ya. Jaza tanda alis, terus bertemu hamzah berarti 4 harokat. Jazauhum 'inda, nun mati bertemu dal. 'Inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Nah, di sini diwakafkan anhar biar napasnya cukup ya. Nah, di sini hati-hati nun bertasdid. Terus tanwin bertemu ta, ikhfa ya. Terus nun mati bertemu ta, ikhfa. Wah, ini hati-hati nih ya. Banyak bacaan-bacaan yang harus kita dengungkan ya. Khalidina fiha abada. Di sini mad iwad harus dibaca 2 harokat. Abada ketika diwakafkan. Berikutnya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Di sini aman ya, hati-hati. Nah, di sini ada mad 2 harokat, dhammah terbalik, tapi hati-hati tentunya ketika diwakafkan tetap dia menjadi rabbah, bukan rabbahu, bukan ya. Baik, secara singkat seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan kecepatan ya, tapi dikarenakan waktunya biar pas dan juga memang ayatnya juga panjang ya. Di sini akan kita bagi ya. Jadi pembaca yang pertama membacakan ayat 1, ayat 2, dan ayat ketiga ya. Ayat 1, 2, 3. Jadi 3 ayat. Terus pembaca yang kedua ayat 4 dan juga sampai ayat ke-5 ya. Ayat 4 sampai 5 berarti 1 ayat. Berikutnya untuk pembaca yang ketiga ayat 6 sepertinya sampai akhir saja ya. Baik, kita baginya seperti itu saja. Jadi yang pertama ayat 1 sampai ke-3, terus yang pembaca kedua ayat 4 sampai 5, terus yang berikutnya ayat 6 sampai ke-7 ya. Ke-8, mohon maaf.
Ya baik, seperti itu sahabat Al-Quran, kita akan mempraktikkan terlebih dahulu cara bacanya. Silakan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah cukup lumayan panjang ya di Quran surat Al-Bayyinah ini. Tentunya kita harus memperhatikan dan juga penuh kehati-hatian ketika membaca mad 2 harokat. Ya begitupun juga saya ketika membaca ayat ini ayat per ayat ini tentunya harus menjaga kekonsistenan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami secara keseluruhan. Dan untuk pembacaan kita coba dengan 3 pembaca nanti ya. Ayat 1 sampai 3, terus pembaca kedua ayat 4 sampai 5, pembaca yang ketiga ayat ke-6 sampai terakhir ya. Baik, alhamdulillah saya serahkan kepada MC ya. Baik, terima kasih Ustaz Ari Abdullah. Ini dibagi 3 atau 4 aja, Ustaz? Kalau dibagi 4 berarti 1 sampai 3, kemudian 1 sampai 3, selanjutnya 4 sampai 5, kemudian 5 sampai 6 mungkin 6 sampai terakhir. Ya, bagi 3 saja. Oh, 3 aja ya. Cukup sepertinya ya, 3 saja. Ya. Ayat 1 sampai 3, nah itu pembaca pertama. Terus pembaca kedua ayat 4 sampai 5, pembaca ketiga ayat 6 sampai terakhir. Cukup lah ya. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah ada yang lebih dulu raise hand ya. Ada Ibu Karni Anti. Silahkan nanti Ibu Karni Anti yang pertama dari ayat 1 sampai 3. Kemudian ada Ibu Sri Agustina. Assalamualaikum Ibu Sri Agustina. Nanti yang 4 sampai 5. Kemudian selanjutnya diteruskan oleh Pak Eko Suyanto. 6 sampai terakhir. Baik, silahkan Ibu Karnianti untuk dimulai 1 sampai 3-nya. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Sadaqallahul azim. Ya, Terima kasih, dilanjutkan. Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya diteruskan oleh Ibu Tina. Silahkan Ibu, 4 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa mim ba'di maja'ahu athumul bayinah wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahu dinna hunafa yakimuna sholauta wa yutu zakauta wa dalikal dinu tayyimah. Qayyimah. Ya, cukup. Ya, dilanjutkan. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillah sahabat Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut membacakan. Nah, ini tentunya diingatkan kembali untuk yang berikutnya insya Allah kalau ada kesempatan. Untuk di Quran surat Al-Bayyinah ini tentunya cukup panjang dan juga cukup membuat kita harus memikirkan bagaimana cara mengkonsistenkannya, ya, menjaga kekonsistenan dari mulai mad sudah pasti mad, ya, apalagi madnya ada 2 harokat, ada 4 harokat, terus gunnah pasti ada, ya, apalagi ikhfa lebih banyak di sini, lebih banyak, terus huruf qalqalah ada tidak huruf qalqalah di sini? Tidak ada ya, sepertinya. Nanti kita cek lagi ya. Baik. Kita coba koreksi yang pertama dari Ibu siapa barusan, Mas ya? Karnianti, Ustaz. Ibu Karnia ya.
Hatur nuhun Bu, ya terima kasih. Ya. Baik, yang pertama, alhamdulillah untuk kelancaran bagus Bu ya. Nah di sini ada yang perlu diperhatikan barusan dari tak. Nah di sini ada hamzah sukun ya. Kalau di mushaf itu hamzah sukun yang mana dia sifatnya syiddah. Jadi tidak dialirkan. Hatta tak, nah, ditekan saja. Hatta tak tiyahumu. Nah jadi tidak hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, terus yang kedua, mu-nya hati-hati kepanjangan. Mungkin ini perpindahan huruf mungkin ya. Dikarenakan mata kita dari kiri langsung ke kanan. Nah, maka dia itu hati-hati dengan domah ini. Domah ini tidak terlalu kepanjangan. Jadi hatta ta'tiyahumul, langsung tiyahumul bayyinah, tidak tiyahumul humul. Nah, tidak kepanjangan, hati-hati. Terus berikutnya barusan kalau tidak salah dari pengucapan huruf hak kecil dan hak besar, hati-hati dibedakan ya, hak kecil dan hak besar. Nah, contoh di sini. Nah, barusan di sini ya. Lam yakunil ladzina kafaru min Nah, bukan min tapi min ahlil kitabi. Nah, yang itu. Jadi tidak mengeluarkan ya terkadang suka tertukar gitu ya. Nah, Ya, kalau suka yang tertukar saya Ustaz. itu ya. Kalau berarti yang ini ya. Kalau ya min ahlil min ahlil kitabi. Nah, yang itu saja. Letak hanya besar apa maksudnya letak ha yang itu nanti gimana, kita bahas sedikit ya. Sedikit. Baik. Jadi ada, kalau istilah ini kan istilah guru-guru kita ya, ada hak kecil, ada hak besar. Nah, sebetulnya ini bukan menggambarkan bacaannya bukan menggambarkan suaranya menjadi besar, suaranya menjadi kecil, tidak. Tapi untuk membedakan biar para peserta bisa membedakan yang mana hak kecil dan juga hak besar. Nah, dari segi praktik ini tidak ada pengaruhnya kebesaran bunyinya dan juga kecil bunyinya, tidak. Tapi huruf H ini yang pertama yang kita sebut H kecil ini mengeluarkan hembusan nafas. H. Alhamdulillah. Nah, kan bisa dirasakan ya. Nah, ketika huruf H yang ini yang kita sebut H besar, nah ini tentunya tidak menghembuskan nafas seperti huruf H ini. Masih dia sifatnya rohawah sama ya, mengalir, cuman tidak sebanyak seperti yang huruf H. Jadi ini mah kita ketika mengucapkan huruf H ini yang kita sebut H besar, kita seperti mengucapkan H. Nah, ini H. Bukan seperti itu, tapi H biasa tanpa ada bunyi hembusan nafas. H. Min ahlil kitab, seperti itu ya. Terjadi di ayat kedua juga, Bu ya, terjadi di ayat kedua juga dari mutahharoh. Nah, di sini hati ya. Suhufan mutahharoh. Nah, itu tertukar. Harusnya mutahharoh. Nah, gitu saja, Bu ya. Jadi tidak tidak dialirkan sebagaimana huruf H kecil ya. Terus berikutnya V-nya kepanjangan barusan. Hati-hati ketika membereskan, kan biasanya kalau kita mungkin teman-teman sahabat Al-Quran di sini pernah membacakan atau pernah mendengar yang membaca gitu ya. Jadi ketika mau mengakhiri bacaan kan terkadang suka diperlambat ya. Nah, itu hati-hati ya. Contoh misalkan Barusan ibu membacakan sangat cepat dari awal. Lan yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Hati-hati, fiha kutubun qayyimah. Nah, biasanya seperti itu. Ya, itu pembaca-pembaca dulu ya. Saya pun juga ketika dulu membaca An-Nas tuh, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Jadi pas
pas mulai Ke akhir, akhirnya itu biasa menjadi kebawa melambat. lagu ya Ustaz ya. Padahal itu harus kita perhatikan. Jadi tidak ketika kita Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Nah, tidak melambat, tetap ketukan harus sesuai dengan bacaan yang pertama. Maka dari itu kita tuntutannya adalah bacaan at-tartil. Tartil itu perlahan-lahan, tidak cepat, tidak lambat, tapi jelas ya. Nah, ini mungkin memang ayatnya panjang jadi agak ngebut Bu ya. Bisa diwakafkan di sini ya. Itu terasa ya, insyaallah. Ya, untuk catatannya itu silakan diperhatikan. Untuk mad dan gunnah alhamdulillah konsisten Bu ya. Tinggal huruf yang tadi menjadi catatan huruf ha dan ha, hati-hati. Terus hamzah ketika sukun dia siddah ta tiyahumu ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan Bapak siapa barusan? Bapak Eko, Ustaz. Bapak Eko. Iya. Tina belum. Oh, Ibu Tina dulu. Ibu Tina dulu ya? Iya. Oh iya, mohon maaf. Berarti bacaan yang kedua Ibu Tina dulu ya. Nah, Ibu Tina siap? Kita coba perhatikan. Nah, di sini tentunya dari mad awal sudah bagus. Wa ma tafarlo. Nah, di sini ada tasdid. Hati-hati tidak wa ma tafarqo. Ya, wa ma tafarraqo tapi harus tafarraqal ladzina ya. Nah-nya juga hati-hati jangan kepanjangan. Ladzina na hati-hati ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul. Nah, tidak utul. Nah, tidak dipanjangkan, di sini ada mad yang dibuang atau diabaikan. Ya. Jadi harus kita baca langsung ke sukunnya. Ya, tul kitaba ya, jadi langsung ya. Alladzina utul kitaba illanya kepanjangan, hati-hati. Terus mim mati bertemu ba-nya, hati-hati di sini catatan. Kalau di Mushaf At-Taqwa biasanya berwarna ya. Kalau tidak salah iklab di sini kalau tidak warna hijau biru ya, warna biru Bu ya, warna biru. Kalau hijau biasanya ikhfa ya. Ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nah, di sini tasdidnya bayyinah ya, huruf ya bertasdid. Hati-hati. Terus berikutnya wa ma umiru. Nah, di sini dipanjangkan dan juga konsistenkan ya, karena ada tanda alis ya. Terus illa liya'budu. Nah, di sini hati-hati tidak budullah, tidak kepanjangan tapi langsung saja liya'budullaha mukhlishina Nah, di sini huruf kha mukhlishina lahuddin, tidak lahuddin. Nah, ini hati-hati tidak dibaca panjang ya, tapi diabaikan lahuddin. Berikutnya hunafa'a wa yuqimus shalah. Di sini pun juga sama, ini ada tanda-tanda yang memang ketika kita lihat ini seperti mad ya. Mad dua harokat, doma bertemu waw. Nah, ini harusnya dibaca panjang, akan tetapi karena bertemu tasdid tidak langsung, maka ini dibaca ya wa yuqimus shalah. Jadi langsung mussola ya. Sholahnya hati-hati, la-nya dibaca panjang. Terus wa yu'tuz zaka sama, ini pun juga hati-hati tidak zakau. Nah, ini Bu ya. Jadi kalau di Mushaf Indonesia itu kalau ada wawu tanpa sukun atau disebutnya wawu polos ya, tanpa apapun itu diabaikan. Jadi kita bacanya yang ini saja. Ya, yang ini saja. Ini yang seperti yang ini juga sama. Lihat ya. Di sini wawunya wawu tanpa ada sukunnya. Jadi polos. Kita fokus ke tanda maddu harokatnya yang la-nya ya. Jadi wa yuqimus shalah, itu kan ya dibaca panjang, bukan solau. Hati-hati. Wa yuqimus shalata wa yu'tuz zakat. Nah, ini pun juga dua harokat, bukan jakauta ya. Di sini tidak ada sukunnya. Jadi kalau ada waw polos, waw tanpa sukun, tanpa harokat, dia tidak dibaca atau diabaikan, dihilangkan saja meskipun hurufnya ada ya. Berikutnya wadzalika dinul qayyimah. Nah, di sini bukan qayyimah, hati-hati barusan tertukar huruf Bu ya. Harusnya qa menjadi kaf. Nah, ini ya. Ini perlu diperhatikan, hati-hati apabila misalkan kebiasaan kita membaca al-bayyinah menjadi huruf kaf. Nah, ini di sini tentunya perlu diperhatikan ya, perlu kehati-hatian. Seperti itu Ibu Tina ya, terima kasih.
Dan juga tingkatkan terus insya Allah. Semakin kita sering membaca, semakin kita sering dikoreksi insya Allah. Itu akan ada hasil yang insya Allah akan Allah mudahkan ya. Baik, berikutnya Bapak Eko ya. Baik Ustaz. Ayat barusan 56 ya, ke-6. Nah, innalladzina kafaru, hati-hati di sini barusan saya tandai kalau tidak salah kepanjangan atau kurang panjang ya. Mohon maaf, barusan karena 3 pembaca ya. Jadi kalau misalkan ada titik-titik yang tidak tepat karena sudah saya tandai ya. Apakah ini kepanjangan atau kurang panjang barusan ya? Kalau tidak salah kafaru min ahlil, tidak tahu terlalu kepanjangan. Nah, ini di sini perhatikan saja ya, kafaru. Innalladzina kafaru, di sini nun bertasdidnya sudah bagus Pak ya. Terus taknya di sini pun juga sepertinya kepanjangan ya. Min ahlil kitabi ya. Wal musyrikina fi, hati-hati fi-nya juga tidak kepanjangan ya. Jadi dikonsistenkannya dengan ayunan saja ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi. Kan ya. Jadi ayunannya kita praktekkan. Jadi biar konsisten saja dulu. Terus fi nari jahannam. Nah, di sini kurang dengungan sepertinya Pak ya. Karena saya tandai di sini nun bertasdid. Jadi jahannam khalidina fiha. Nah, di sini ketika ingin mewasolkan Pak ya dari fiha ke ula. Nah, ini kan pertemuan mad bertemu alif. Nah, ini akan terjadi mad panjang 4 harokat meskipun tidak ada tanda alif. Karena ciri pertama itu, ciri yang utama adalah mad bertemu alif atau mad bertemu hamzah. Dia adalah mad panjang 4 harokat. Meskipun di sini tidak disertai tanda alis. Tapi kita harus tahu ketika diwasolkan maka dia akan terjadi panjang. Fiha ulaika hum syarrul. Hati-hati di sini syurrul ya, barusan saya berikan tanda barusan domah, berarti ini dibacanya syu barusan ya. Ini diperhatikan. Ulaika hum syarrul ya, bukan syurrul tapi syarrul bariyah. Terus innalladzina ini dibaca panjang 2 harokat ya. Amanu wa amilus solihah, di sini sudah lancar. Terus di sini kha-nya ditingkatkan lagi. Khairul bariyah. Nah, bariyah. Nah, itu ya. Berikutnya jazaohum 'inda rabbihim nah, di sini hati-hati nunnya kurang dengungan dan juga na-nya harus diayunkan. Di sini ada tanda mad 2 harokat. Jadi rabbihim jannatu adnin. Di situ ya. Di sini pun juga hati-hati, minta ikhfa dengungkan, minta juga dengungannya kurang, harus ditahan ya. Berikutnya di sini tidak ada. Nah, di sini fiha hati-hati Pak, ada tanda alis. Nah, kalau di sini disertai alis, jadi kita lebih mudah ya. Oh, berarti ini harus dibaca panjang 4 harokat ya. Fiha abada. Nah, seperti itu. Radhiyallahu. Nah, di sini nun sukun, hati-hati nun sukun ya. Jadi nun sukunnya tidak memantul Pak Eko ya, hati-hati. Radhiyallahu an, hati-hati an, tapi anhum wa radu an. Nah, kalau di sini mah dikarenakan ada huruf H, ini H-nya harus terbaca. An. Bukan an. Tapi an. Nah, huruf H-nya harus terbaca ya, meskipun sedikit. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman bukan dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, ini terkadang kita tidak sadari nun sukun itu jadi memantul ya. Jadi tidak termasuk huruf pantulan. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa. Quran surat Al-Bayyinah sangat panjang dan juga mungkin teman-teman sahabat Al-Quran juga Bapak Ibu sekalian yang ikut membacakan ini terasa kehati-hatiannya ya. Ketika membacakan mad 2 harokatnya terus terus ada ya, terus kita temukan belum 4 harokatnya, belum dengungannya dan lain sebagainya. Insya Allah ini salah satu surat di juz amma yang cukup menarik ya, perlu kita konsistenkan. Nah, ini
bisa kita simak barusan ya Bapak Ibu sekalian, dan juga saya juga merasakan ketika membaca dari awal sampai akhir itu penuh kehati-hatian dan juga menjaga kekonsistenan dari mad, guna ataupun yang lainnya ya seperti itu. Baik Mas Edo, seperti itu karena ternyata waktunya tidak terasa ya Bapak Ibu sekalian, karena satu surat langsung 3 pembaca. Mungkin saya serahkan ke Mas Edo ya. Baik, Ustadz, terima kasih. Dan para partisipan yang lainnya, ini untuk surat ini kita gimana, Ustadz? Dilanjut 1 kali lagi atau gimana, Ustadz? Boleh sepertinya, karena boleh, memang ya boleh. Boleh. Nanti kita diskusikan saja di grup ya. Nanti, ya, untuk nanti tanya jawab atau misalkan ingin dilanjutkan karena ini nanti rekamannya ada ya. Nanti rekamannya ada, kita tetap sharekan di YouTube, nanti bisa disimak. Baik. Atau misalkan ingin ikut membacakan, nanti didiskusikan. Kalau ingin bahas lagi yang ini berarti kita bahas lagi. Tapi baik, nanti kita kondisikan sajalah ya. Iya, untuk 3 peserta pembaca praktek terakhir ini ada Pak Willis yang ayat pertama Pak sampai ketiga. Hadir Pak Willis? Hadir Mas Edo. Hadir, alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Elis yang ke-4 sampai 5, dan dilanjut Ibu Mulyatmi ke-6 sampai terakhir. Silahkan dimulai oleh Pak Willis, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Berikutnya. Baik, silahkan Ibu Elis. Ayat 4 ya Ustadz? Iya, 4 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah. Berikutnya. Untuk berikutnya ada Ibu Mulyatmi. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ibu Mulyatmi. Hadir Ibu Mulyatmi. Oh, Punten belum dibuka ya. Siap, silakan Bu, dilanjutkan Bu. Iya, makasih Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah.
Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika lima khasiyar rahbah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada Pak Wilis, terus Ibu Eis ya, dan juga yang terakhir barusan Ibu Mulyatmi ya. Itu baik. Yang pertama Pak Wilis seperti biasa terus tingkatkan dari mad 2 harokat ya. Untuk kekonsistenan mad sudah bagus, tinggal ayunkan saja biar lebih berkurang nanti bacaan panjangnya Pak ya. Jadi seperti bismillah. Hal-hal yang ketika mad pertama dan mad kedua itu harus disamakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, hati-hati hindari yang seperti itu. Ini pun juga sama. Ini memang banyak kendala sih ya. Saya pun juga merasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian akan merasakan di surat Al-Bayyinah ini adalah mengatur nafas Bapak Ibu sekalian ya, karena ini cukup panjang. Nah, jadi nanti insya Allah mudah-mudahan kalau kita sepakat untuk dibahas kembali terkait bagaimana atau kalau misalkan nafasnya tidak kuat, berarti kita bisa mewakafkan beberapa yang harus kita jaga dari segi maknanya ya, kesempurnaan maknanya, agar ketika kita nafas habis, kita pun juga masih dapat menyempurnakan makna. Nanti kita akan bahas mungkin lebih lanjut ya. Baik, ini hanya catatan saja, harus catatan saja yang akan saya bahas ya. Lam yakunil ladzi, seperti biasa 2 harokatnya, tinggal dicoba lagi terus biar mengayun Pak ya. Bismillahirrahmani lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Nah, jadi ayunannya dia biar mengkonsistenkan bacaan madnya. Sama di sini pun juga kinamul. Nah, di sini mulfa didengungkan Pak ya. Terus hattanya juga sama, ayunannya harus dikuasai kembali. Terus berikutnya rosunya kepanjangan, hati-hati. Hati-hati, tapi rasulum sedikit saja ya, 2 ketukan. Rasulum minallahi yatlu suhufam. Nah, di sini harus didengungkan, ada mim bertasdid, tanwin bertemu mim bertasdid atau berwarna merah ya. Terus fiha kutubun qayyimah. Di sini sudah bagus, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke pembaca Ibu Is barusan. Untuk peningkatan huruf ro-nya tidak terlalu bergetar terlalu banyak ya. Wa ma tafarra. Nah, hati-hati tapi hanya 1 sentuhan. Wa ma tafarraqal ladzi. Nah, bisa dibedakan ya. Tafarraqa. Nah, itu ya. Ditingkatkan lagi untuk pengucapan huruf ro-nya. Jadi tidak terlalu banyak getaran. Terus yang kedua, di huruf ma-nya barusan kepanjangan, hati-hati. Illa min ba'di ma ja. Nah, itu ma ja, tapi ma ja min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Di sini sudah betul, sudah bagus. Terus berikutnya alhamdulillah sudah konsisten. Nah, tinggal ditingkatkan dari segi huruf shad, Bu ya. Mukhlisina, tidak mukhlisina. Kalau itu menjadi sin, hati-hati. Tapi huruf shad itu ketika dikasrohkan bunyinya soy ya. Mukhlisina lahuddin hunafa. Ini sudah bagus, alhamdulillah ya. Untuk kekonsistenan mad, gunnah dan juga yang lainnya alhamdulillah sudah terkuasai. Tinggal barusan mad ada yang terlalu panjang, hanya 1 dari ma saja. Ya, seperti itu Ibu Is ya. Baik, kita lanjutkan barusan ya, sama-sama Bu. Suaranya agak serak soalnya Ustaz.
Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, siap. Ibu Mulyatmi ya. Nah, ini perlu perhatikan nun bertasidnya harus didengungkan, ditahan ya. Inna sedikit lagi ditahan. Terus hati-hati pengucapan shin yang ada titiknya. Jadi ada sa, ada sya. Nah, ini yang mana sofirnya desisannya lebih banyak dibanding sin ya, lebih apa namanya terkesan lebih menebal. Dan Iya. memang ini memang bukan huruf tebal ya, tapi terkesan apa desisanya berbeda dengan sa, sya, sa, sya. Nah, lebih banyak ya. Wal musyrikina. Nah, terus fina, hati-hati nanya kepanjangan. Di jahannam nun bertasinnya harus ditahan Bu ya. Ditahannya Iya. lebih lama lagi, kurang tahan. Terus fiha ulaika hum syarrul. Nah, hati-hati di sini tidak syarrul, tidak kepanjangan tapi langsung saja ke lam sukun. Syarrul bariyah. Terus berikutnya soha, ini kepanjangan, hati-hati. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, dihindari ya. Jadi yang panjang-panjang seperti itu dihindari. Satu ayunan saja. Wa amilus solihati solihati ya. Terus berikutnya khairul bari ya, bari ya, diperjelas roknya. Khairul bariyah. Berikutnya jazaohum ditahan Bu, ikhfa ya. Lebih ditahan lagi, ini pun juga sama. Ada ikhfa nun mati apa tanwin bertemu huruf ta, di sini pun juga ada nun mati bertemu tak, diikhfakan. Terus berikutnya fiha abada. Nah, di sini di dua harokatkan, kurang panjang sedikit. Nah, ini saya yakin kondisinya yang membuat kita kurang panjang dan juga lain sebagainya ini nafas ya, karena ayatnya panjang, nafas pun juga menjadi berkurang. Malahan ketika kita harus menyesuaikan nafas itu karena kondisinya kalau seperti itu biasanya merubah semua kaidah ya. Jadi kita harus mengkondisikan nafas kita. Nanti ada caranya, saya akan coba ulas nanti ya. Berikutnya radhiyallahu, hati-hati kepanjangan radhiyallahu anhum, cukup satu ayunan. Waradu sama, ini pun juga hati-hati kepanjangan, tidak waradu an tapi waradu an. Dzalika, nadanya kepanjangan. Terus di sini hati-hati bukan ruhah ya, ruhah barusan kalau tidak salah saya dengar harusnya robbah ya. Jadi bukan rohah tapi robbah ya. Seperti itu ya yang saya tangkap, tapi mohon maaf apabila tidak semua saya tangkap dengan sempurna ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang tentunya terkaitan yang ketika Ibu Bapak membaca saya pasti menandai. Karena kalau tidak ditandai itu sangat luar biasa. Sulit untuk mengkoreksinya. Makanya alhamdulillah ini media ini bisa kita manfaatkan. Ya baik Bapak Ibu sekalian, seperti itu untuk pengkoreksiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga selalu tingkatkan cara baca kita insya Allah. Baik Mas Edo. Baik Ustaz Abdullah, terima kasih ya sudah materi yang sudah disampaikan dan koreksinya. Nah ini juga sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari peserta. Namun mungkin nanti ditanyakan di grup aja Ustaz ya. Iya boleh. Mempersingkat waktunya. Baik, untuk Tasin Amali hari ini kita akhiri Bapak Ibu ya. Nanti dilanjutkan kembali di hari besok lagi. Baik Ustaz, mungkin ada yang disampaikan dan sekalian doa akhir majelis Ustaz. Ya alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk catatan ya yang barusan untuk melengkapi, jadi nanti kita diskusikan apakah ini harus kita bahas lagi terkait cara mewakafkan, karena ini kondisinya yang tidak hanya Bapak Ibu sekalian rasakan, saya pun juga ketika membaca merasakan sesak ya, karena ayatnya sangat panjang sekali. Nah, untuk solusinya tentunya kita mengarah yang pertama ke aturan tajwidnya atau anjuran-anjuran para ulama terkait dengan membaca Al-Quran itu adalah kita membaca harus sampai atau membacanya harus per ayat gitu ya. Jadi ayat 1 dibacakan 1 ayat. Terus 2 ayat, 3 ayat ya. Cuman yang kedua kalau misalkan
kondisi nafasnya tidak memungkinkan membaca satu ayat tersebut karena panjang, nah kita bisa mengambil cara yang kedua adalah berhenti di akhir waqaf. Akhir waqaf apapun, termasuk lam alif, yang mana para ulama tajwid Indonesia menggambarkan atau menjelaskan bahwa ada lam alif itu harus dilanjutkan, dilarang berhenti ya. Tapi itu anjuran yang kedua, berhenti di akhir waqaf, maupun itu nanti kondisinya lam alif. Tapi lebih baik dilanjutkan ya. Jadi nanti untuk waqaf di mushaf Indonesia khususnya nanti ada kondisi berhenti baik, lebih baik dilanjutkan. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya tidak ada berhenti berdosa atau salah makna gitu kan, enggak. Tapi setiap waqaf itu akhir kalimat atau sudah sempurna, cuman kesempurnaan makna mungkin nanti berbeda-beda ya. Nah, itu yang kedua, jadi kita berhenti di akhir waqaf yang sudah disediakan para ulama tajwid. Terus bagaimana kalau misalkan waqafnya masih jauh, sedangkan tidak ada waqaf seperti ayat pertama ya. Nah, kita bisa berhenti di akhir kalimat. Nah, jadi nanti di dalam Al-Quran itu ada akhir kalimat yang mana tentunya harus kita ketahui ya. Terus kalau misalkan kita tidak tahu akhir kalimat di mana, berarti kita melanjutkan ke tahap yang keempat ya. Ke tahap yang keempat adalah berhenti di akhir napas. Nah, itu ya. Jadi jangan memaksakan, karena nanti kalau kita memaksakan akan terjadi kesalahan-kesalahan umum yang mana harus didengung menjadi tidak, dikarenakan napas mau habis, jadi ibu itu Bapak Ibu sekalian membacanya dicepatkan. Nah, itu yang menjadi salah ya, karena kita ketika membaca tahu itu guna, tahu itu ikhfa, tapi kita malah dikarenakan napasnya habis. Nah, daripada menyalahi kaidah, kita berhenti saja di akhir nafas kita ya. Nah, sesudah berhenti di akhir nafas kita, meskipun tidak sempurna atau terpotong kalimatnya, kita lanjut baca sebelumnya, kalimat yang sebelumnya. Jadi mengulang sedikit dari kalimat-kalimat yang di belakangnya. Terus ada catatan-catatan juga ketika kita mewakafkan, bisa kita wakafkan ketika di depannya ada wawu, ada huruf min misalkan, dan lain sebagainya ya. Ini tentunya perlu talaki ya. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu sekalian membaca, ketika dikoreksi Bapak Ibu misalkan dilanjutkan atau diulangi dari min ahlil kitab misalkan. Nah, itu menjadi menjadi pembiasaan ketika kita membaca Al-Quran. Ini kalau misalkan kita bahas cukup panjang ya. Nanti insya Allah mungkin di sesi yang berikutnya, di hari yang berikutnya kita akan bahas terkait cara mewakafkan yang sesuai meskipun tidak ada tanda wakaf ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang pertama yang tadi kita berhenti di akhir ayat. Kalau tidak bisa berhenti di akhir ayat, berhenti di akhir wakaf. Kalau misalkan wakaf pun juga tidak bisa, berhenti di akhir kalimat. Sedangkan kalimat tidak tahu, berarti berhenti di akhir nafas. Kita mengulangi kalimat yang sebelumnya. Bagaimana kalau kita tidak tahu akhir kalimat, terus ketika akhir nafas pun juga kita tidak sempurna? Berarti yang kelima adalah berhenti semampu Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi untuk mempelajari Al-Quran sangat mudah sekali. Insya Allah sebagaimana janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Al-Quran Allah turunkan dengan untuk mempermudah kita, insya Allah. Ya, baik, cukup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf waktunya mungkin kurang ya, barusan keterlambatan dari setting-setting untuk alat, karena untuk Zoom ini saya ingin memaksimalkan pembahasan terkait tahsin amali ini. Dari segi sound system, suara saya sudah memaksimalkannya, mudah-mudahan ini lebih jelas ya, karena dengan alat yang ada dan juga mumpuni, alhamdulillah ada rizkinya, bisa dipakai via Zoom, dan juga suara saya lebih jelas ya, dan juga internet juga sudah normal kembali, alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala, qadarullah ya. Baik, kita cukupkan sekian. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan.
Tutup dengan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aryabdullah. Ya, sama-sama terima Bapak Ibu kasih sekalian. Bapak Ibu yang sudah hadir. Insya Allah kita sambung lagi besok Bapak Ibu ya. Ya, Kak Ustadz Edo. Baik, ini majelis kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.